Halo, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berkumpul dan bersekutu di dalam Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Bagaimana kabarnya Oma Opa, Bapak Ibu? Sehat-sehat saja? Puji Tuhan jika keadaan kita semua sehat-sehat saja. Nah, Oma Opa, Bapak Ibu, tanggal 17 Agustus kemarin, kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Bagaimana suasana perayaan 17 Agustus kemarin? Apakah ramai? Mungkin tidak ya Oma Opa, Bapak Ibu. Karena kan lagi corona seperti ini, tidak mungkin bagi kita untuk berkumpul ya. Tapi yang pasti Oma Opa, kita semua turut merasakan suasana HUT RI tersebut. Di situ kita ikut merasakan bagaimana susah payahnya para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Semoga kita jadi semakin menghargai jerih payah para pahlawan kita dengan meneruskan perjuangan mereka dalam bentuk lain, seperti mengharumkan nama bangsa Indonesia, lalu menjaga kebersihan, lalu ketertiban, keamanan, dan lain-lain. Kelihatannya kecil ya Om Opa ya, tapi justru dari hal-hal kecil tersebut akan menghasilkan hal-hal yang besar. Saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Opung Hutauruk yang berulang tahun tanggal 17 kemarin. Pas ya, sama dengan HUT Kemerdekaan RI, dirayakan ulang tahunnya oleh semua warga Indonesia. Lalu kepada Oma Frida yang berulang tahun pada tanggal 16 kemarin. Semoga Oma Frida dan Opung Hutauruk diberkati, makin disayang keluarga, dan makin mencintai Yesus Kristus. Baiklah Oma Opa, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau begitu baik sampai menghantarkan kami satu persatu hingga kami bisa berkumpul dan bersekutu saat ini dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut ini. Walau hanya melalui online atau daring, tapi biarlah kebersamaan kami ini ya Bapa, Komisi Usia Lanjut tetap terjaga, bersatu, sehati, walaupun tidak bisa berkumpul bersama. Berkatilah persekutuan ini ya Bapa, semoga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan rencana kami. Berkati Oma Opa, Bapak Ibu yang masih akan bergabung bersama kami, hingga bisa berkumpul dan bersatu bersama kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kasih dan pernyataan-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, ada kalanya ketika manusia dihadapkan kepada sebuah masalah, mereka lupa kepada Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Dia, Yesus Kristus. Setiap orang memiliki salibnya masing-masing Oma Opa, artinya setiap orang memiliki masalahnya masing-masing dan bebannya masing-masing. Percayalah Oma Opa, Tuhan tidak akan memberikan salib yang tidak mampu kita bawa. Artinya, Tuhan tidak akan memberikan masalah jika manusia tersebut tidak mampu memecahkannya. Yang Tuhan inginkan Oma Opa adalah bahwa kita tetap setia kepadanya dan bertahan dalam iman untuk menghadapi setiap masalah. Oma Opa, mari kita menyanyi bersama dari PKJ 13 atau pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, kita masuk ke rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Selamat hari Rabu, Oma Opa yang terkasih. Sekarang kita akan mendengarkan sedikit dari renungan yang diambil dari firman Tuhan. Hari ini tema kita dalam persekutuan ini adalah bertekun dalam iman. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan yang beserta dengan kami pada saat ini. Tuhan yang mau tolong diamkan setiap suara yang ada di sekitar kami kecuali suara Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara di hati kami dalam setiap apa yang disampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya semuanya sungguh-sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, amin. Oma Opa, bacaan hari ini diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat yang kedua. Bertekun dalam iman. Kita akan sama-sama membacanya. Oma Opa baca di rumah masing-masing, saya akan membacakannya di rumah ini buat kita semua. Saya mulai dari ayat 29 Ibrani pasal 11. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi,
Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oma Opa, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Kita hari ini mau belajar bahwa bertekun dalam iman itu adalah sebuah perjuangan. Bukan hal yang mudah menghadapi perjuangan ini, menjalani perjuangan ini sampai akhir. Tentunya dalam setiap perjuangan ada tantangan. Dan tantangan inilah yang berbeda-beda dari setiap orangnya. Oma Opa yang umurnya sudah lebih banyak dari saya tentunya punya pengalaman dalam perjuangan, dalam menghadapi tantangan ini lebih banyak lagi pengalamannya. Sampai umur Oma Opa sudah berapa tahun, sudah mungkin lewat dari 60, 70, itu sudah sekian lama berarti Oma Opa berjuang mempertahankan iman Oma Opa. Nah, yang menjadi tantangan kita ke depannya adalah apakah kita bisa mempertahankan iman kita sampai langkah kita yang terakhir, sampai kita nanti sampai di rumah Bapa yang kekal. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Dengan kesempatan yang masih Tuhan berikan, berarti kita masih diberikan kesempatan hidup yang Tuhan berikan, berarti kita masih punya kesempatan untuk berjuang mempertahankan iman kita. Berjuang sampai akhir dalam hal apapun bukanlah hal yang mudah. Juga berjuang dalam hidup beriman kepada Tuhan tentunya. Tidak sedikit orang yang mulai dengan semangat yang menyala-nyala. Pada masa mudanya dia melayani dengan begitu berapi-api, dia begitu beriman kepada Tuhan, tapi kemudian dia menyerah pada hari-hari terakhir dalam hidupnya. Ada banyak hal yang membuat seorang gagal untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Yang pertama adalah berbagai kesulitan hidup. Misalnya orang yang sakit. Orang yang sakit tidak kunjung sembuh, kemudian akhirnya dia merasa putus asa. Orang-orang di sekitarnya mengejek dia, mempertanyakan, kok kamu sudah beriman kepada Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, kok kamu tidak sembuh-sembuh? Akhirnya dia mulai berpikir untuk mencari alternatif kesembuhannya. Dan dia kemudian mempercayakan dirinya, mempercayakan hidupnya, mempercayakan pengobatannya kepada hal yang lain yang bukan Tuhan. Misalnya kepada dukun. Nah, itu terjadi ya Oma Opa dalam kehidupan kita. Atau ada pula orang yang kemudian merasa sulit dalam hidupnya. Dia melihat orang lain yang tidak seiman, kok hidupnya lebih enak ya. Saya hidup begini-begini aja, susah setiap hari. Tapi orang yang tidak seiman dengan saya, orang yang berharap kepada agamanya sendiri, lebih sukses dari saya. Dan akhirnya dia mulai berpikir, mulai mencoba mempelajari, kalau gitu saya ikut dengan orang itu saja. Imannya mulai luntur. Nah, hal-hal seperti itu juga kita alami dalam kehidupan di sekitar kita sehari-hari. Kita melihat hal-hal yang seperti itu. Nah, selain kesulitan hidup, ternyata kenikmatan hidup pun bisa membawa orang untuk menjauh dari Tuhan. Kesuksesan yang dialami seseorang ternyata bukan hanya bisa mendekatkan diri pada Tuhan, tapi juga menjauhkan dia dari Tuhan. Misalnya pada waktu dia hidup dengan sederhana, hidup apa adanya, mereka dekat dengan Tuhan, mereka selalu berharap, selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mulai memberkati sampai berkatnya menjadi berlimpah dan mereka hidup dalam kemewahan. Nah, pada saat itulah mereka merasa, wah, aku ini sekarang sudah jadi orang yang sukses, semuanya adalah hasil usahaku. Jadi dia lupa untuk kemudian terus berharap kepada Tuhan. Dia merasa dia sudah cukup hebat dengan apa yang dimilikinya dan tidak lagi berharap kepada Tuhan. Imannya mulai
luntur. Dia mulai mempercayakan dirinya pada hal-hal yang lain di luar Tuhan. Nah, jadi oma opa apapun alasannya, baik kesusahan hidup, baik kesenangan hidup, ternyata mempunyai peluang untuk seseorang bisa beralih dari iman percayanya kepada Tuhan. Nah, bacaan kali ini kita sama-sama tadi sudah membacanya, menceritakan banyak tokoh Alkitab yang merupakan pejuang iman. Kita mulai tadi dari Musa. Tentunya oma opa ingat ya, Musa ini dari kecil, dari bayi, dari lahir itu sudah fenomenal. Bagaimana Tuhan kemudian memelihara hidupnya, terhindar dari pembunuhan di Mesir, kemudian dia dibesarkan putri Firaun dan terus lari, kemudian Tuhan menjadikan dia gembala, menempanya, dan sampai akhirnya Musa dipercaya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, bagaimana kemudian Musa tetap mempertahankan imannya di tengah bangsa yang suka ngomel, di tengah bangsa yang suka menggerutu. Oma opa mungkin mengalami ya, kalau di rumah misalnya ada anggota keluarga, entah anak atau cucu oma opa yang kerjaannya ngomel melulu gitu kan, atau mungkin oma opa dulu sempat bekerja entah di kantor, entah di mana, ada teman yang kerjaannya ngomel melulu, itu agak-agak risih ya. Apalagi ini Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun menghadapi bangsa yang suka mengomel. Padahal bangsa Israel itu pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa, bahkan banyak, bukan 1-2 kali. Mujizat besar yang terjadi adalah pada saat Musa diperintahkan Tuhan membelah Laut Merah, dan bangsa Israel yang dikejar bangsa Mesir tidak punya jalan keluar. Waktu itu dia lewat di laut itu yang terbelah, di temboknya tuh air laut kiri kanan, air laut, mereka berjalan di situ. Itu sudah mereka alami bangsa Israel. Nah, tapi ternyata bangsa Israel walaupun sudah mengalami kesaksian iman yang begitu hebat, dia tetap ngomel. Nah, kita melihat Musa di tengah setiap pencobaan, setiap kekesalan yang dialami, setiap tantangan, penderitaan yang mungkin dialami, di tengah-tengah bangsa yang suka mengomel ini, Musa tetap mempertahankan imannya sampai akhir seperti yang Tuhan perintahkan. Dia tetap mempercayakan hidup dan dirinya kepada Tuhan. Kemudian kita juga tadi membaca mengenai tembok Yeriko, bagaimana tembok Yeriko ini tembok yang kokoh pada saat bangsa Israel mau masuk di tanah Yeriko, di kota Yeriko. Tembok ini kokoh, kuat berdiri. Bangsa Israel berpikir ini kalaupun masuk, merubuhkan temboknya aja nggak bisa. Masuk lewat pintu, orang-orangnya pada kuat. Akhirnya dengan dipimpin Yosua, mereka berjalan mengelilingi tembok. Selama 7 hari. 1 hari 1 putaran sampai hari ke-6. Di hari ke-7 mereka berputar 7 kali. Terus akhirnya yang terjadi adalah Tuhan bilang sama Yosua, nanti pada hari ke-7 setelah putaran yang ke-7 bunyikan sangkakala. Kalau saya jadi Yosua, saya mungkin akan bilang, Tuhan, kita ini mau perang loh, kita mau merubuhkan tembok loh, masa malah niup-niup sangkakala, kan kita bukan mau pawai. Mungkin itu yang jadi pikiran kita. Tapi Yosua dengan segala kerendahan hatinya, dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan dia berjalan, berkeliling memimpin bangsa Israel, dan akhirnya benar, di hari ke-7, di putaran yang ke-7, tembok Yeriko itu runtuh karena ada bunyi sangkakala sebagai tanda. Begitu sangkakala berbunyi, ditiup, tembok Yeriko runtuh, dan kemudian bangsa Israel bisa menduduki kota Yeriko ini. Itu bukan hal yang mudah juga, tantangan iman yang besar untuk Yosua sebenarnya, tapi untuk bangsa Israel juga. Tapi kemudian akhirnya mereka memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan akhirnya memang hidupnya terus dipelihara oleh Tuhan. Nah, kisah yang lain dalam bacaan yang tadi banyak ya, kita bisa baca dan dibilang tidak bisa disebutkan satu persatu. Jadi ada tokoh-tokoh yang merupakan pemimpin, ada nabi-nabi, ada raja, ada hakim-hakim, kemudian bahkan ada perempuan sundal yang disebut tadi, Rahab. Perempuan ini bisa
merasakan pemeliharaan Tuhan karena imannya kepada Tuhan yang menolong para pengintai dari bangsa Israel. Nah, perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh iman ini tentunya menguatkan kita bahwa walaupun banyak hal yang menjadi tantangan dalam hidup kita yang bisa menyebabkan iman kita ini menjadi goyah, menjadi luntur, ternyata pada bacaan yang kita baca ini ternyata banyak tokoh Alkitab yang justru berjuang mempertahankan iman mereka walaupun dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah. Nah, kemudian sekarang kita akan merefleksikan pada diri kita sendiri. Sudah berapa tahun kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan seperti saya sebutkan di depan. Lalu sampai sejauh ini apakah kita masih berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Lalu bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah kita masih tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan di tengah tantangan COVID hari ini? Di tengah pandemi yang kita jalani sekarang ini? Nah, kemudian kalau kita melihat di luar sana banyak peristiwa yang kemudian, aduh saya jadi susah ini hidup zaman sekarang. Mau keluar pun tidak bisa, saya sudah bosan di rumah dan sebagainya. Apakah kemudian kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Apakah kita tetap, oh ya Tuhan, saya tetap beriman bahwa Tuhan memelihara saya? Nah, tentunya setiap masing-masing kita punya kerinduan sendiri-sendiri untuk bergabung bersama teman-teman yang lain, beribadah bersama. Tentunya dari setiap kita punya kerinduan untuk, aduh kayaknya saya sudah susah sekarang hidup, mau ke rumah sakit susah, mau kontrol penyakit susah gitu ya, kontrol kesehatan bukan kontrol penyakit, sorry. Tapi dengan kondisi yang serba sulit ini, bisa nggak sih kita tetap bertahan dengan iman kita kepada Tuhan? Pastinya oh ya saya mau dong, sebenarnya saya mau dong, tapi bagaimana ya kemudian caranya kita tetap bertahan dalam kondisi yang sulit ini? Nah, Oma Opa, saya mau ajak Oma Opa bernostalgia, bercerita, mengenang kembali cerita. Mungkin Oma Opa pasti banyak yang sudah tahu, mungkin pula Oma Opa sudah menceritakan sama cucu, sama anak gitu ya, kisah mengenai si kura-kura dan si kelinci. Nah, saya ulang ceritanya ya buat Oma Opa yang mungkin lupa ceritanya atau mungkin ada yang belum tahu. Nah, ceritanya seperti ini. Si kelinci adalah binatang yang kita tahu dia bisa melompat dengan cepat. Nah, bergerak dengan cepat. Sedangkan kura-kura ini binatang yang lambat. Kelinci ini mau memamerkan kecepatan dia dalam melompat, dalam berlari. Kemudian dia menantang, ayo siapa yang bisa melawan aku? Tidak ada yang berani. Nah, tapi ada satu yang berani, yaitu si kura-kura. Kura-kura bilang, aku yang mau melayani tantangan kamu. Kenapa? Karena kura-kura tidak suka melihat si kelinci ini sombong. Nah, akhirnya, oke, kamu berani menjawab tantangan saya? Oke, saya berani, kata si kura-kura. Akhirnya mereka menyepakati untuk berlomba lari. Nah, ketika perlombaan ini dimulai, 3, 2, 1, lari semua. Lari berdua, si kelinci dan si kura-kura. Ternyata kita udah tahu dong, pasti yang menang adalah si kelinci, karena kelinci melompat dengan lebih cepat. Kemudian ketika si kelinci sudah jauh meninggalkan kura-kura, dia melihat ke belakang, wah kura-kura masih jauh tuh di sana. Dan dia melihat ke depan, ya itu dia tuh si garis finish, tinggal beberapa lompatan lagi aku sudah sampai. Begitu dia melihat, terus dilihat sekitarnya, ternyata ada pohon rindang. Di hari yang panas terik itu dia merasa tertarik untuk tidur dulu. Aku mau istirahat dulu. Aku kan sudah lebih jauh dari kelinci. Aku lihat nih pohon enak banget nih. Kalau saya tidur di bawahnya. Akhirnya dia tidurlah di bawah pohon itu dengan nyenyaknya. Karena dia merasa pasti saya bakalan menang. Hanya beberapa lompatan lagi saya akan tiba di garis finish. Kemudian yang terjadi adalah si kura-kura berjalan dan terus berfokus pada garis finish itu. Saya harus menang, saya harus mencapai garis finish. Itu yang ada di hatinya si kura-kura. Jadi kura-kura berjalan dengan segala kelambatannya, dengan segala kelambanannya, dan dia melewati si kelinci yang sedang tidur. Dia lihat, loh kok kelinci tidur di situ ya? Biarkan saja, aku tetap harus fokus.
aku akan mencapai garis finish. Akhirnya kura-kura terus berjalan sampailah dia di garis finish. Nah, kura-kura tinggal melangkah 1 langkah lagi atau 2 langkah lagi sampai di garis finish. Kelinci bangun. Hah? Si kura-kura kenapa sudah ada di depan saya dan dia sudah dekat dengan garis finish? Kelinci melompat, tapi ingat, tadi kelinci bilang hanya beberapa lompatan lagi, tapi kura-kura tinggal 1 sampai 2 langkah lagi. Jadi begitu kelinci tiba di tempat finish, kura-kura pas menembus si pita itu kan, kalau finish ada pita ya, dia menembus pitanya, set. Jadi yang menang adalah kura-kura. Nah, Oma Opa, dari cerita ini kita mau belajar bahwa apapun tantangan kita dalam kehidupan kita saat ini, terutama di masa pandemi ini, segala kesusahan yang mungkin kita alami, segala tantangan, segala rintangan yang kita alami, ingatlah itu bagian dari perjuangan kita dalam hidup kita mempertahankan iman kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita kerjakan supaya sampai langkah terakhir kita sampai di tetap mempertahankan iman kita? Ingat seperti tadi si kura-kura, baiklah kita terus fokus kepada apa? Fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada kasih Tuhan kepada kita. Fokus bahwa suatu saat nanti saya ingin bersama-sama dengan Tuhan di surga. Jadi apapun sekarang kondisi kita, bagaimanapun besarnya kerinduan kita kepada teman-teman, bagaimanapun rasanya kita sangat tertekan dengan segala permasalahan hidup yang mungkin kita hadapi, bersemangat Oma Opa. Yuk kita seperti si kura-kura tadi, fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai para pejuang iman, Oma Opa, kita ini pejuang iman ya. Selain berfokus kepada Tuhan, marilah kita tetap menjalani hari-hari ini dengan ucapan syukur. Apabila tantangan dan kesulitan yang kita rasakan saat ini sangat mengganggu, kebosanan kita juga karena harus di rumah terus sangat mengganggu, kemudian kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman karena juga belum bisa beribadah tatap muka, itu sangat mengesalkan. Marilah kita tetap ikhlas, kita tetap bersyukur, karena dimanapun dan bagaimanapun cara kita beribadah, apapun yang menjadi tantangan hidup kita, kalau kita tetap melakukannya dengan setia dan berfokus kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup, niscaya sampai langkah kita yang terakhir, pasti kita menuju ke rumah Bapa yang Baka. Amin. Tuhan
waktunya kita untuk berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih buat renungan yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan yang mau tetap pelihara kami, kuatkan iman dan percaya kami ya Bapa, agar kami boleh tekun mengiring Tuhan, boleh setia di dalam iman percaya kami, di dalam mengiring Tuhan, supaya suatu saat nanti Tuhan kami boleh sampai di rumah Tuhan bersama-sama dengan Tuhan dalam rumah-Mu yang damai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini mau berdoa ya Bapa untuk anggota jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang dalam masa pemulihan, bahkan beberapa yang sudah lebih baik Tuhan kondisi kesehatannya, sudah Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan yang tetap pelihara mereka. Kami sebutkan Tuhan saudara kami Bapak Everton Kahu, Bapak Edi Mulyono, Ibu Loren, Bapak Henry Klein Muslo, Ibu Tio Minar, Bapak Yonatan, Ibu Vita, Bapak Yustianus Ragalai, Bapak Budiman Gultom, Ibu Lia Sihite, juga Ibu Keti Wodi. Biarlah Tuhan Engkau yang beserta dengan saudara-saudara kami ini dalam kelemahan tubuhnya, agar mereka boleh semakin dikuatkan, semakin disembuhkan, dan semakin dipulihkan. Tuhan yang mau berkati setiap obat-obatan, setiap apa yang diminum Tuhan, apa yang mungkin menjadi terapi juga Tuhan, biarlah Tuhan yang mau memberkati semuanya agar menjadi kesembuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk pergantian pengurus Tuhan, komisi-komisi, tim-tim yang ada di GKI Jati Asih ini. Tuhan yang mau berkati supaya setiap orang Tuhan, setiap personalia pengurus yang baru boleh melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, boleh mendapat hikmat yang dari Tuhan, kekuatan, kesehatan, juga kesetiaan dari Tuhan untuk menjalankan segala tugasnya ya Bapak. Kami bersyukur untuk pengurus yang lama yang sudah selesai masa tugasnya. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah mereka berikan buat kami semua. Biarlah Tuhan yang tetap pelihara mereka juga Tuhan dalam ladang pelayanannya yang saat ini mereka kerjakan. Tuhan, kami juga berdoa mau mengucap syukur pada hari ini Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka masing-masing ya Bapa, dengan berkat yang melimpah, dengan umur yang panjang, dengan kesehatan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Frida Bowo, untuk Ibu Heliani Maniku, untuk Ibu Endang Mulyani, serta Opung Hutauruk. Tuhan, terima kasih buat keberadaan mereka di tengah-tengah kami dalam persekutuan lansia di GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan yang terus memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan memberkati mereka juga Tuhan dengan berkat yang melimpah, dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Dan biarlah Tuhan setiap mereka boleh Tuhan perlengkapi dengan kesetiaan, agar suatu saat nanti Tuhan, saat mereka bertemu dengan Tuhan, mereka boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Dan dalam setiap kesempatan dalam hidupnya ini, biarlah Tuhan yang berikan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan masyarakat yang terkena pandemi COVID Tuhan yang masih berlangsung di Indonesia ini. Kiranya Tuhan berkati tenaga-tenaga medis yang mau merawat mereka, Tuhan yang berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan juga yang memberkati setiap pasien Tuhan yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Berdoa setiap keluarga yang buat setiap keluarga yang mengalami kedukaan Tuhan, dengan adanya di anggota mereka yang mungkin Tuhan panggil pulang, biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan setiap doa dan permohonan kami ini di dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mau menutup doa kami secara bersama-sama Tuhan dengan mengucapkan doa yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma Opa, sekarang waktunya kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap untuk menerima berkat-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, mengukuhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita
Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.